Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidqi wal wafa. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang semoga Allah berkahi dan semoga Allah rahmati. Segala puja dan puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di pagi hari ini dalam keadaan bahagia. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti sunnahnya, kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Sebelumnya mohon maaf karena terlambat. Tadi sudah berangkat lebih awal, seperempat perjalanan ada sesuatu hal yang lupa, akhirnya kita balik lagi Pak. Balik lagi sampai sana, kemudian ada kawan yang mau ikut, nah kita nunggu, akhirnya nggak jadi ikut, ya 10 menit kemudian nggak jadi ikut, ditilar mawon gitu, astagfirullah, nggak apa-apa lah, pasti ada hikmahnya begitu. Terus tadi sholat di masjid dekat jembatan perbatasan Batang Pekalongan itu mana itu? Karangdadap ya? Karangdadap itu jembatan, ada masjid besar di situ, sholat subuh di situ. Ya pas qomat tadi di situ. Terus jalan sampai sini ternyata masih terlambat Pak ya. Ya karena terlambat jadi nanti kajiannya singkat. Ya intinya saja Pak ya. Ya ternyata kita sudah mendekati bulan Ramadan ya. Ya sudah tinggal beberapa hari ke depan, 2 pekan lagi sudah masuk bulan Ramadan dan harus ada persiapan Pak. Jadi pembahasan di pagi hari ini adalah pembahasan bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan. Kalau para sahabat dahulu, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para salaful ummah, itu mereka mempersiapkan Ramadan itu 6 bulan, ya 6 bulan sebelum Ramadan tiba, itu mereka sudah mempersiapkan secara fisik, mental maupun secara tabungan. Jadi udah nabung dulu Pak. Ya. Udah nabung dulu sehingga di bulan Ramadan mereka mampu fokus untuk beribadah. Ya, jadi yang berdagang Pak itu selama 6 bulan sebelum Ramadan itu semua mereka kumpulkan. Ya, dikumpulkan, ditabung. Nanti di bulan Ramadan itu ternyata mereka bebas dari aktivitas kesibukan dunia. Nah, ini yang agak sulit Pak, terutama bagi ASN. Bagi ASN kan terikat Pak ya. Ya ini agak sulit. Tapi nanti ada cara-caranya yang kemudian membuat kita bisa untuk maksimal. Judulnya adalah persiapan Ramadan. Sebenarnya ini nanti masuk ke dalam fiqhus syam atau kitabus syam ya, tentang masalah-masalah puasa. Hukum-hukum puasa, kemudian perbedaan-perbedaan ulama, perbedaan-perbedaan yang bisa ditoleransi dan perbedaan yang tidak bisa ditoleransi, nanti intinya di situ. Tapi ini sebagai mukadimah karena tidak mungkin kita sampaikan secara keseluruhan, ya maka kita membahas tentang persiapan Ramadan dulu. Kalau ada pertanyaan, perlukah kita bersiap-siap sedini mungkin begitu? Maka jawabannya sangat perlu. Kenapa? Nabi pernah bersabda, rubba so'imin hadduhu min siyamihi alju wal atos. Ya, banyak orang nanti Pak yang ketika berpuasa itu dia ikut sahur.
Ya, malamnya sudah niat ikut sahur, paginya enggak sarapan. Ya, siang ditahan sampai maghrib kurang 1 menit dia tahan dan dia berbuka bareng kita, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala dari Allah kecuali al-ju' wal atas. Ju' itu artinya lapar, atas itu artinya haus atau dahaga. Ya, apa sebabnya? Nah, nanti kita akan membahas tentang sebab-sebabnya. Kalau ada pertanyaan, perlukah kita mempersiapkan Ramadan? Maka jawabannya adalah sangat perlu. Ya, sangat perlu. Kita butuh latihan-latihan Bapak Ibu hadirin. Ya, sebelum Ramadan tiba itu kita butuh latihan-latihan. Latihan apa saja yang perlu kita butuhkan? Pertama, satu, latihan untuk tidak berdusta. Latihan untuk tidak ngapusi. Ya. Kenapa? Karena salah satu sebab orang berpuasa dan kemudian dia tidak mendapatkan pahala apa-apa, hanya lapar dan dahaga, itu salah satunya dia tidak mampu menahan lisan untuk kemudian berkata benar. Ya, untuk kemudian berkata dusta. Dia tidak mampu menahan itu. Makanya Nabi bersabda di dalam hadis Imam Bukhari, man lam yada' qala zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'ah ta'amah wa syarabah. Ya, barang siapa dia berpuasa, ya, berpuasa Ramadan, ikut sahur, tetapi tidak meninggalkan perkataan az-zur. Zur itu apa, Pak? Zur itu dusta, ya, kazib, ya, ngapusi, ya. Gampang seperti itu, Pak. Orang ngapusi itu punya potensi di berbagai macam bidang. Ya, orang bercerita tentang sesuatu, tetapi sesuatu itu dilebihkan, itu sudah masuk bagian daripada ngapusi. Ya, kemarin saya ketemu sama si Fulan, katanya si Fulan itu begini-begini, habis itu dia begini-begini, padahal dia begitu, Pak. Iya, itu sudah masuk kategori ngapusi. Dan Allah tidak senang itu, Pak. Ya, makanya ketika orang ngapusi itu falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'ama wa syaraba. Allah tidak butuh dia dahaga maupun lapar. Kenapa? Karena ngapusi. Ya, maka pembentukan latihan ini Bapak Ibu hadirin itu butuh pembentukan latihan dari mana dulu? Dari keluarga. Ya, dari keluarga, terutama istri dan suami. Istri jangan bilang, Pak, jatahnya sudah habis, Pak, bulan ini sudah tidak makan lagi kita, padahal tabungannya banyak itu ya. Ngomong sama bapaknya begitu, padahal tabungannya banyak. Bapaknya juga ngomong, "Nduk, aduh wis tak diinfake kabeh, Nduk." Padahal di dompet masih tebel itu, Pak. Ya, itu ngapusi, Pak. Ngapusi mboten? Ngapusi, tidak boleh itu, Bu. Ya, Bu sama bapak tidak boleh saling mendustai. Apalagi kalau kemudian, Pak, kayaknya ngapain jenengan ada namanya si fulanah, kok Jabrini kok seperti itu, Pak. Siapa itu, Pak? Oh, itu adik gitu kan. Adik ketemu gede. Iya, itu lebih naudzubillah min dalik. Maka dari situ, Pak, dari keluarga sendiri antara istri dan suami harus diperbaiki dulu. Ya, ingat ibu-ibu ya, surganya istri itu ada di suami. Ya, surganya istri itu ada di suami. Seorang wanita yang menikah, yang sebelum menikah itu dia taatnya kepada kedua orang tua, saat dipinang oleh seorang laki-laki yang belum pernah dia kenal, belum pernah ketemu, dipinang itu, Pak, itu ketaatannya berpindah. Yang pertama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga suami. Yang keempat orang tua. Kenapa kedudukan orang tua tergeser oleh suami, Bapak Ibu hadirin? Karena suami itu, Bapak Ibu hadirin, itu jenengan makan apa saja, jenengan melakukan apa saja, nanti yang ditanya bukan jenengan yang pertama. Ini bapak-bapak juga perlu paham. Jenengan keluar tidak pakai jilbab, keliling-keliling, jogging, jalan-jalan, rambutnya sambil dikelacir-kelacir begini, ya, itu yang ditanya pertama itu bukan istri.
Itu Pak. Bojone sapa itu kan? Dilihat dari belakang, diikuti mana Pak ya? Jadi kepo Pak ya. Akhirnya apa Pak? Oh ternyata bojone wong kuwe. Gitu. Itu yang ditanya itu adalah Allah akan bertanya kepada suami terlebih dahulu Pak. Ya, termasuk makanan yang masuk ke dalam perut kita dan anak-anak kita. Itu yang ditanyakan pertama kali itu adalah suami. Ya, itu beban yang berat itu Bapak Ibu hadirin. Kenapa surganya istri itu ada suami? Karena Allah membebankan saat itu apapun yang dilakukan oleh istri dan anaknya, itu yang pertama kali tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kepada suami. Itu sebabnya. Maka apapun yang dilakukan oleh istri hari ini, suami yang akan bertanya. Suami juga tidak boleh kemudian diam saja. Ya, lihat anak perempuannya keluar tidak pakai jilbab begitu. Komentarnya, wis zamane. Gitu Pak. Itu artinya rela itu Pak. Ya rela, wis zamane, ini sudah zamannya begini. Anak-anak muda itu biasa pacaran. Udah biasa ya, kecuali anak-anak yang soleh-soleh ini. Ini nggak pernah pacaran ya. Di masjid maksudnya ya. Ya, jangan pacaran ya. Kita itu kalau mau buat generasi yang soleh-solehah itu tidak diawali dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Syaratnya begitu. Dia harus dari mulai balik ya sampai kemudian nikah nanti harus betul-betul terjaga. Ya, jangan pernah disentuh ya, jangan mau pernah disentuh oleh makhluk halus. Yang anak-anak muda ini loh Pak, kalau yang tua-tua ya sudah Pak ya. Yang muda-muda ini loh Pak, yang belum menikah ini loh Pak. Ya, jangan pernah mau disentuh oleh makhluk halus. Ya, kenapa? Karena untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah harus diawali dengan sesuatu yang barokah. Ya, Allah itu mensyariatkan nikah, salah satunya ya satu-satunya jalan untuk menghalalkan seorang wanita atas laki-laki. Ya, seorang laki-laki atas wanita. Cuma satu jalannya, yaitu pernikahan. Qabiltu nikahaha li nafsi bihmarin madkurin halan. Berapa detik Pak? 5 detik itu selesai tuh Pak, kalau dengan cepat, apalagi cepat terus grogi. Ya. Qabiltu nikahaha halan. Ya. Selesai itu Pak. Ya. Barokahnya kemudian ngumpul di situ Pak. Ya. Tapi kalau antum itu sudah mulai ya pegang dulu ya, makanya dulu kan ada lagu itu, jangan pegang dulu itu kan. Ibu tahu sih itu ya. Lagu nih bapak-bapak yang sepuh itu. 70-an Pak ya. Lagunya siapa itu Pak? Roma Irama. Apa Roma Irama? Bukan Pak ya? Bukan Pak. Roma Irama itu lagunya itu dakwah gitu. Lagunya Wiwi Abidin. Iya. Hafal Pak Sam ini Pak. Masya Allah. Ini konsep Islam memang seperti itu Pak. Jadi kadang indahnya pernikahan itu Bapak Ibu hadirin dan anak-anak semuanya, teman-teman semuanya, itu ketika kita belum pernah kenal, hampir belum pernah ketemu ya, belum pernah ketemu itu Pak, belum pernah kenal, jadikan satu itu Pak. Nah, indahnya itu di situ Pak. Ya, mau duduk bareng grogi itu Pak ya, ayo bonceng, kok nggak bonceng-bonceng gitu kan, habis bonceng jaraknya jauh sekali Pak ya, jaraknya yang perempuan di belakang sana. Yang laki-laki sini malah kadang perempuannya ngasih tas saking groginya. Indahnya di situ. Bayangkan Bapak Ibu hadirin, kalau boncengan sudah biasa, pegang sudah biasa, bercengkrama sudah biasa, nikah kira-kira ada yang baru enggak? Enggak ada, biasa. Malah jambak-jambakan kamu kayak gitu. Kenapa begitu? Iya, karena sesuatu Pak, sesuatu yang halal, ya, sesuatu yang halal, sesuatu apapun itu yang kemudian diambil dengan cara yang haram, maka Allah akan mencabut satu kenikmatan yang halal. Ya, kenikmatan yang halal. Bapak-bapak, ketika sudah punya istri, istrinya sudah cantik. Ya, kenapa tahu kalau istri bapak-bapak cantik? Karena bapak memilih dia. Ya, karena bapak memilih dia. Enggak ada yang terpaksa kan Pak ya? Halo bapak-bapak. Enggak ada yang terpaksa ya?
Anda ada karena ada ibu-ibu di belakang kan, nggak berani ngomong. Iya, ketika istri kita lihat cantik begitu Pak, ketika kita menggunakan mata kita untuk melihat sesuatu yang haram, Allah akan cabut satu kenikmatan ketika kita melihat istri kita, nggak jadi nikmat lagi. Ya, ini kok jadi sedih semua ini Pak. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan atau memberikan kita anugerah istri yang cantik, mata kita gunakan untuk melihat pemandangan yang lain yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan cabut satu kenikmatan dari kenikmatan melihat istri kita yang cantik. Ya, akhirnya lihat istri kita kok budak terus. Budak terus padahal sudah pakai apa itu namanya? Skincare. Wow. Sudah pakai skincare Bu ya, sudah luluran itu ya, Masya Allah. Iya, yang bikin glowing itu ya. Ya, sudah glowing. Tapi ternyata kalau mata kita liarkan Pak itu untuk melihat pemandangan yang diharamkan oleh di luar, Allah cabut satu kenikmatan. Ya, maka itu dijaga betul. Dusta. Yang kedua, dusta kepada kedua orang tua. Adik-adik semua dan siapapun yang ada di sini, kita masih punya orang tua walaupun sudah tiada. Ya, orang tua yang masih hidup itu adalah anugerah untuk kita. Kemudian orang tua yang sudah tiada, tetap kita punya kewajiban untuk mendoakan, ya, untuk mendoakan setiap waktu. Ya, maka oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua hal, dulu pernah saya sampaikan, bahwa ada dua hal yang bayarannya itu cash di dunia. Ya, salah satunya adalah berbuat zalim. Zalim tahu ya? Ya, berbuat zalim kepada saudara kita itu bayarannya cash di dunia. Cash, langsung cash di dunia. Yang kedua adalah hukukul walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Jadi apa yang kita lakukan hari ini kepada kedua orang tua kita, anak-anak kita kelak akan melakukan hal yang sama sebelum kita meninggal dunia. Pastikan itu Bapak Ibu hadirin. Apa yang kita lakukan hari ini kepada kedua orang tua kita, anak-anak kita akan melakukan hal yang sama kepada kita sebelum kita meninggal dunia. Ya, makanya dulu pernah saya ceritakan itu, ini cerita di media sosial ya, tetapi sangat viral dan kemudian ini menjadi ibroh. Entah itu fakta ataupun fiktif, tetapi ini menjadi ibroh kita bersama. Ada sebuah keluarga. Keluarga ini dia punya seorang ibu, ya, seorang ibu yang sudah tua sekali. Dia punya cucu seorang anak perempuan yang kemudian cucunya tadi itu aktif banget. Nah, orang tua ini Bu, karena sudah tua sekali, dia biasanya kalau makan malam itu bareng satu meja satu keluarga. Ya, dia anaknya laki-laki, si neneknya itu anaknya laki-laki dan dia punya menantu perempuan. Nah, ketika makan itu mesti, karena dia sudah tua itu kalau pegang piring itu mesti getar tahu ya? Bentar gini Pak. Ya. Dan kemudian kalau makan Pak, mesti ketika ngambil sendok begini, ini piringnya tumpah dan pecah. Ya, dan pecah. Saat itu yang membersihkan menantunya dibersihkan. Pertama sabar itu Bu. Ya, sabar itu. Kedua, makan malam lagi atau makan apa pagi begitu, ternyata pecah terus Pak piringnya Pak. Piringnya pecah terus. Minum, mau ambil air minum, minumnya malah tumpah ke situ, ya, numpai tempe, numpai macam-macam di situ. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kalau makan itu biasanya karena orang tua itu makannya nggak pakai sendok, nggak bisa, itu dicengkram gini Bu. Nah, dan ini bagus sebenarnya ya. Sunahnya kan pakai tangan Pak ya. Ya, itu cengkeram begini sehingga anak cucunya itu ketika melihat dia ndak mau makan, gitu kan, ndak mau makan. Akhirnya apa Bu? Rembukan sama suami, Pak, ini keadaannya begini, piring kita sudah habis, lihat itu, gelasnya juga sudah habis Pak, gelas cantik-cantik yang saya koleksi habis semua, gimana solusinya? Akhirnya suami sama istri tadi rembukan dan dia memutuskan begini, ya sudah, nanti kita belikan untuk ibu khusus dan tempat ruang makan khusus untuk ibu kita dengan piring yang anti pecah. Piring plastik. Ya.
Piring plastik itu ditaruh, kalau saatnya makan ya anaknya sama menantunya itu naruh piringnya di kamar ibu. Jadi makannya tidak bareng lagi. Ditaruh di sana pakai piring atom, gelasnya atom, tempat kuahnya itu juga atom, kemudian apa itu namanya? Serok itu untuk nganu pasir, Pak. Centong ya. Centongnya juga atom semua ibu-ibu hadirin. Ya, ternyata beberapa hari kemudian ibunya ini meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Anaknya juga bersedih meninggal dunia begitu. Akhirnya setelah meninggal dunia dimakamkan, pulang dari makam, suami istri ini kemudian berinisiatif untuk membersihkan ruangan yang dihuni oleh ibunya tadi. Ya, tikar-tikarnya yang karena ini ngompol ibunya ya, ngompol begitu pakai tikar, itu kasurnya enggak pakai kasur. Akhirnya dikelon itu tikarnya, kemudian ditaruh di di sebelah sana, kemudian piring-piringnya dipunguti, kemudian dibuang. Ternyata ketika piring-piringnya dibuang ini, Pak, anak kecil cucunya tadi itu ngambili. Ya, diambil lagi, habis waktunya, Pak. Diambil sama anak tadi, kemudian dipungut kembali, kemudian ibunya ngomong, "Dek, jangan diambil itu kotor." Itu. Jangan diambil itu kotor. Anaknya ini maksa, diambil dibawa ke kamar lagi. Jangan diambil itu kotor itu. Akhirnya bapaknya deketin, kemudian ditanya, "Lu ngapain kamu kok ngambil piringnya Simbah itu kan? Nenekmu sudah enggak ada, ngapain diambil?" Dikira ibunya sama bapaknya saking sayangnya sama neneknya itu loh. Apa jawaban sang anak tadi? Dia menjawab dengan polos begini. Ini piring dan gelas ini nanti akan saya simpan, nanti akan saya kasihkan kepada ibu dan bapak dan ayah kelak ketika ayah dan ibu sudah tua. Cash itu, Pak, di dunia. Langsung itu, Pak. Ya, cash langsung, bayarannya langsung. Makanya, Pak, orang tua itu walaupun sudah sepuh, kan di dalam Al-Quran kan kalau orang sudah sepuh itu kan dia akan kembali seperti masa kanak-kanak kan, ya masa kanak-kanak. Itu betul-betul seperti Al-Quran yang rusak. Ya, kalau salah seorang ustadz itu mengumpamakan seperti Al-Quran yang rusak. Ya, merawatnya, Pak, itu betul-betul harus dirawat. Ya, dirawat, dilus-lus. Tidak boleh kemudian ditaruh di tempat yang kotor atau taruh di tempat yang di bawah, harus dimuliakan terus begitu. Ya, tetapi sebenarnya kalau diumpamakan dengan Al-Qur'an, salah satu cara memuliakan Al-Qur'an kalau sudah sobek dan lain sebagainya, Pak, itu dibakar. Ya, tapi kalau diumpamakan dengan Al-Qur'an bukan berarti jenengan harus membakar orang tua, jangan. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya orang tua ini memang betul-betul harus dijaga betul. Ya, harus dijaga. Dulu juga ada pernah zaman tabi'in itu, Pak. Ada orang tua ditampar itu sama anaknya di pasar. Ini pernah cerita kemarin kan. Seorang orang tua yang ditampar anak laki-lakinya blok di pasar di tengah keramaian. Ya, ketika mau ditegur sama orang di situ, anaknya mau kata bapaknya, "Jangan, biarkan." Gitu. Apa kata bapaknya tadi? "Dulu aku juga melakukan hal yang sama kepada kedua orang tua saya." Jawabannya begitu, Pak. Jadi biarkan Allah membalas dengan caranya sendiri. Ini yang luar biasa. Ya, maka orang tua itu betul-betul jimat itu, Pak. Ya, tidak boleh disakiti. Ya, tidak boleh disakiti. Itu orang tua. Kok jadi sedih nih Bapak Ibu hadirin? Ya, kita masih punya kesempatan Bapak Ibu hadirin. Sudah meninggal dunia, kita doakan. Ya. Kemudian kita juga harus latihan, Pak. Latihan di mana? Latihan untuk tidak dusta ketika di pasar. Ibu-ibu ada yang berdagang di sini? Ya, paling susah, Pak ya. Ya. "Bu, beli kainnya, Bu," gitu kan. "Bagus tidak ini, Bu?" "Ini halus." Dipegang, "Oh, halus." "Ini juga tebal." Lihat, "Oh, tebal." "Luntur enggak?" "Enggak, kualitasnya spesial," gitu kan. Ditaruh di belakang motor karena belinya banyak, dibawa kehujanan, Pak. Ternyata luntur. Astagfirullahaladzim ya. Ternyata luntur, Pak. Bohong enggak? Bohong. Apa kata Rasulullah bagi orang yang dusta? "Man ghassana falaysa minna," kata Rasulullah. Orang yang berbuat curang
ya, orang yang mendustai kami, orang yang berbuat curang, maka bukan dari golongan kami. Maka akad yang kemudian barokah itu, Pak, jual beli yang barokah itu salah satunya antara penjual dan pembeli, mereka harus saling jujur. Jujur tuh Pak ya? Ya, jujur. Saya mau jual HP ini bagus, ya, gambarnya juga masih jernih, semuanya bagus, fiturnya bagus. Harganya 3.500.000. Mau beli, oke, bisa beli. Kalau sesuai dengan dengan yang dengan ceritakan. Tapi dia satu hal yang tidak dia ceritakan, Pak, kelemahannya. Apa itu? HP ini tidak akan hidup tanpa cas. Ternyata ini hidup ketika casnya nancap terus itu loh, Pak. Lu masuk kita bawa palteng kemana-mana itu kan? Iya. Ini jadi tidak barokah. Ya, makanya ketika zaman Rasulullah SAW, Pak, ketika ada sahabat yang kemudian jualan buah yang busuk, buah yang jelek itu ditaruh di bawah, maka diprotes sama Nabi SAW. Diprotes, kenapa kamu buah-buah yang jelek itu ditaruh di bawah? Ya, enggak kelihatan nanti jeleknya. Ya, yang bagus-bagus taruh di atas. Ya, kalau jenengan beli kelengkeng yang kecil-kecil taruh di bawah, yang besar-besar taruh di atas. Kalau beli duku sama itu, Pak. Nanti ketika bakulnya ngambil urek gitu kan, nggak tahu itu urek gitu tuh, ngambilnya yang bawah itu, Pak. Tahu-tahu nanti sampai rumah dukunya kecil, asem lagi. Ya, nyicip yang gede. Ya, jenengan kan senengnya nyicip yang gede. Ya, padahal untuk nyicip mengetahui itu enak apa enggak, nyicipnya yang paling kecil, yang paling jelek. Yang paling jelek aja manis, ini mantap berarti itu kan. Nanti yang paling besar bosok. Iya, itu betul-betul harus dijaga betul itu, Pak. Ya, dan ini Bapak Ibu hadirin, ketika ada konsep begitu antara keduanya saling ridho begitu, jual beli akad yang diberkahi oleh Allah, maka ini konsep ini, Pak, itu tidak akan dipahami oleh konsep orang yang kemudian sudah memahami konsep rizki. Ya, tidak bisa dipahami. Kebanyakan orang dia secara logika akan mengatakan bahwa orang ketika melihat buahnya itu bagus-bagus, orang akan tertarik. Apalagi kalau kemudian ditulisi di situ harganya duku Palembang 5.000 gitu kan, ditulis 5.000, ternyata iya 10 onnya, Pak. Iya 10 on 5.000 itu kita dengar 5.000 duku Palembang langsung ke situ, Pak. Ya penasaran itu kan, langsung sekilo gitu. Tahu-tahu ternyata 35 itu kan, astagfirullah. Lu kok mahal temen itu tulisannya? Nah ini Mas ada tulisan 5 on. Iya. Ketipu kita, Pak ya. Saya ketipu begitu tidak 1 kali 2 kali, Pak. Saya pernah perjalanan ke Purbolinggo sana, mampir ke rumah makan. Di situ ada ikan gurame itu, Pak. Ya. Ikan gurame itu harganya berapa itu, murah-murah lah pokoknya, Pak ya. Di situ wah, semangat sekali kita, Pak. Oh, ini murah banget ini gitu kan. Tahu-tahu duitnya kurang, Pak. Gara-gara kita tidak membaca per on gitu. Duitnya kurang, astagfirullahaladzim. Udah tinggal KTP aja. Pernah itu, Pak, ya perjalanan ke sana, masya Allah. Itu kadang begitu, Pak. Kita betul-betul harus jeli, ya harus jeli, jujur begitu. Jadi penjualnya juga harus jujur. Jangan sampai nanti menyesal di belakang. Ya di pasar itu, Pak. Jadi banyak begitu. Maka konsep orang yang bertakwa itu, Pak, kadang tidak bisa dipahami oleh logika. Ya konsepnya orang bertakwa itu tidak bisa dipahami oleh logika. Orang yang cuma berpikir angka, dia tidak akan mampu memahami konsep logikanya orang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dulu pernah saya sampaikan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Jenengan punya hutang, besok harus setoran. Setorannya 10 juta. Hari ini tidak pegang uang, beras habis. Kemudian kira-kira kalau ada sahabat datang ke situ, aku minta solusinya, Pak, gimana? Besok harus setoran 10 juta, sekarang beras tidak ada. Bayar anak sekolah juga enggak ada. Sahabatnya ngomong, ya udah kamu banyak berbenah diri, bertakwa kepada Allah, nanti Allah akan memberi solusi. Kira-kira jawabannya apa, Pak? Kamu ke ceramah senengane orang gawe solusi gitu, Pak. Kenapa? Karena di pikirannya hitungan solusi itu sudah hitungan angka, uang. Ya, nek bener-bener panolong sahabat kamu, sini 10 juta. Oh, no, Pak. Padahal dia sudah memberikan solusi yang paling fundamental, yang paling penting. Solusi langit itu, Pak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Udah kamu takwa aja sama Allah.
Ya, takwa Pak sama Allah. Ya, disuruh takwa itu. Ya. Ternyata jalan keluarnya di takwa. Kalau orang hitung matematika kan nggak nyambung itu Pak. Ya, besok setoran kok suruh takwa itu. Ya. Dusta kepada sesama. Ini juga kita jaga Pak. Jangan sampai lisan kita itu tidak terlatih. Nanti di bulan Ramadan, nantilah nunggu aja di bulan Ramadan begitu, saya nggak akan bohong. Mesti bohong. Ya, kenapa? Karena tidak ada latihan. Yang kedua, latihan tidak berkata lahwun dan rofas. Ya, lahwun itu para ulama menjelaskan di dalam kitab Fathul Bari, al-lahwu al-kalamul ladzi la asla lahu minal batili wa syabahahu. Lahwun adalah perkataan sia-sia yang semisalnya yang tidak berfaedah. Perkataan sia-sia tidak berfaedah. Lihat orang boncengan 5 gitu, wah, men gigol men burine kae. Berfaedah enggak? Tidak berfaedah. Apalagi komentar orang itu, orang jalannya kok gaya banget kok. Berfaedah enggak? Tidak berfaedah, Pak. Jadi ketika kita berkomentar negatif Bapak Ibu hadirin, itu justru komentar negatif itu menunjukkan kualitas hati kita. Ya, kualitas hati kita. Lihat mobil baru gitu kan, paling utang. Itu kualitas hati kita begitu, Pak. Ya, kualitas hati kita begitu. Maka betul-betul kita harus jaga itu, Pak. Jangan sampai keluar itu dari lisan sesuatu yang lahwun, sesuatu yang sia-sia tidak bermanfaat. Ya, apalagi yang bermanfaat, main game online. Siapa yang sedang game online? Ternyata game online ini, Pak, itu candunya bukan untuk anak-anak saja loh. Ya, ternyata sampai kepada orang-orang dewasa itu sibuk main game online itu. Ya, nanti sahur ikut sahur itu kan. Habis sahur main game online sampai maghrib itu, Pak. Tahu-tahu buka ya gitu. Ya, itu sudah mulai dihilangkan Bapak Ibu hadirin. Ya, anak-anak yang senang game online sudah mulai dijaga. HP-nya nanti kalau waktu sholat tutup, waktu habis maghrib nggak boleh pegang HP. Itu udah mulai dijadwal Bapak Ibu hadirin. Ya, supaya nanti dia terlatih. Itu lahwun, ya, sesuatu yang sia-sia. Yang kedua adalah rofas. Rofas itu apa kata Rasulullah? Ismun jami'un likulli ma yuriduhu rajulun minal mar'ah. Adalah segala sesuatu atau istilah untuk setiap hal yang diinginkan laki-laki pada wanita, termasuk berkata-kata Bapak Ibu hadirin, ibu-ibu terutama, tidak boleh mensifati wanita lain di hadapan suami. Ya, larangan Nabi SAW tidak boleh mensifati wanita lain walaupun itu jelek, ya, di hadapan suami. Ya, nanti cerita sama suaminya, Pak, ibu itu, bapaknya punya imajinasi yang dalam Bapak Ibu hadirin. Jadi bapaknya bisa membayangkan, ibu ceritakan wajahnya kotak, hidungnya pesek, bapaknya bisa membayangkan. Ya, imajinasinya itu luas. Ya, sehingga bapaknya kadang bayangannya nggak pesek, mancung malah ya, kayak itu, kayak siapa misalkan, ya, misalkan begitu. Itu tidak boleh diceritakan, walaupun jeleknya. Ya, tidak boleh diceritakan di hadapan suami. Ini adalah larangan begitu. Ya, maka ini tidak boleh kemudian dilakukan hal-hal yang berbau kepada pornografi. Dan terutama pornografi itu kemarin sudah saya ceritakan, itu 7 kali sampai 10 kali merusak daripada minuman keras. Ya, khamr itu kalau diminum selesai dia bertobat, Pak, kadang sembuh. Bisa punya potensi banyak untuk sembuh, tidak mengulangi lagi. Tapi kalau video porno atau hal-hal yang porno itu sifatnya yang merusak itu otak depan. Ya, otak depan, makanya dia minderan biasanya. Orangnya minderan, otak depannya udah kena. Ya, kemudian dia sering melamun, ya, sering melamun. Hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak yang melamun ya. Ya, itu bahaya. Ya, porno itu. Karena dia akan ketagihan. Ya, terutama adik-adik yang senang buka internet, HP misalkan di HP begitu. Pertamanya memang kadang tidak ada niatan untuk melihat itu, Pak, takut dosa. Tapi kadang lihat Facebook itu ada orang tidak nutup aurat itu kan. Pertama dilihat, astagfirullahaladzim, pertamanya begini, Pak, astagfirullahaladzim gitu kan. Tapi penasaran itu, Pak. Ya, akhirnya di-scroll lagi kan, itu. Ternyata si yo aku kenal iki. Ternyata gitu. Ternyata ada videonya. Akhirnya klik itu, Pak, ya, diklik, akhirnya kelihatan, semuanya kelihatan, auratnya kelihatan semua. Ya, jadilah apa yang terjadi. Makanya bapak-bapak kemarin di berita itu ada seorang paman, dia
ya ruda paksa keponakannya, ada seorang bapak kandung ruda paksa anaknya. Kenapa Pak? Karena yang dirusak otak depan, logikanya itu tidak nyambung. Ya, loh kok tega? Ada seorang bapak, dia itu harusnya melindungi anak perempuannya, kok tega kepada anak perempuannya? Kenapa Pak? Yang dirusak otak depan. Jadi logika-logika yang seperti itu sudah tidak masuk lagi Pak. Ya makanya hati-hati anak-anak kita betul-betul dijaga dari itu semua. Ya ini. Ya, fa in sabbaka ahadun au jahula alaika faltaqul ini shaimun. Ternyata Pak, ketika bulan Ramadan itu betul-betul dijauhkan dari padu itu ya. Tukaran. Ya, betul-betul harus dijauhkan dari tukaran. Ya, kalau mau tukaran nunggu buka. Itu juga tidak boleh. Ya, kalau mau tukaran nunggu buka. Rasulullah cuma mengatakan ini shaimun. Kalau ada orang mau ngajak perdebatan yang tidak akan sembuh begitu ya, tidak akan pernah selesai begitu, ngomong aja ini shaimun, saya sedang puasa gitu. Saya sedang puasa, ngajak gelut, aku sedang puasa. Begitu. Jadi jangan ngajak padu, nggak boleh ngajak padu, nggak boleh ngajak tukaran, harus betul-betul terjaga semua. Jadi fokus ibadah bulan Ramadan itu untuk ibadah kepada Allah. Kalau kemudian kita kok di situ terpancing Pak untuk kemudian berdiskusi, debat dan lain sebagainya, debat ilmiah dan lain sebagainya, tetapi tidak ada moderatornya kayak di ILC itu, ya, akhirnya apa Pak? Akhirnya gelut, ya, akhirnya gelut. Dan ketika ada seorang Muslim itu tidak saling ridho selama 3 hari berturut-turut, keduanya dosa. Ya, keduanya dosa. Yang bulan Ramadan itu harusnya dia bebas untuk melakukan ibadah kepada Allah. Ya, ketika dia terbelenggu dengan satu muslim saja yang kemudian dia merasa tidak enak Pak, ibadahnya jadi rusak. Ya, ibadahnya jadi rusak. Jadi betul-betul ini harus salamatus sodr, bahasa fikihnya itu Pak, bahasa akhlaknya. Salamatus sodr itu hati yang selamat. Ya, dia tidak boleh suudzon, tidak boleh berusangka, dia harus membenahi apa yang kemudian salah dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah latihan jangan jadi bangkrut. Hadis tentang bangkrut ini pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua jamaah, dan saya sampaikan lagi di sini untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu semua jamaah bahwasanya orang yang bangkrut itu kata Nabi SAW bukan orang yang tidak sholat, dia rajin sholat. Bukan orang yang tidak ngaji, dia rajin ngaji. Bukan orang yang tidak pernah sedekah, dia rajin sedekah. Puasanya luar biasa, tidak hanya puasa Ramadannya dia kerjakan, 6 hari Syawal, Senin Kamisnya dia lakukan, bahkan puasa Daudnya dia lakukan. Ya, tetapi justru orang yang ahli ibadah tadi justru orang-orang yang bangkrut. Kenapa? Di saat yang sama ternyata si ahli ibadah ini juga syatama hada wa ya'ti qad syatama hada. Di saat yang sama itu kadang lisannya tidak terjaga. Ya, dia senenge ngonekke ya Bu. Oh iya, ngerasani sukane menghina saudaranya sesama muslim. Ngonek-ngonek kayak wong kayak senenge koyo iki ngono. Senenge koyo iki Bu. Ya, dia ndak dijaga lisannya begitu. Dia senenge jadi kompor. Kompor tau Bu? Oh iya. Senangnya jadi kompor ya. Komporisasi Pak. Ya, jadi itu jadi masalah ternyata ibu-ibu. Ya, jadi masalah. Kemudian apalagi wa qadhafa hada, dia qadhaf ya. Qadhaf itu menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Ya, dulu pernah saya kisahkan, pernah saya ceritakan. Ada ibu-ibu pulang malam begitu, jangan dulu kita suudzon dulu. Ya, jangan suudzon dulu. Oh, itu pakaiannya begitu, itu mesti itu. Nah, mesti ngapain? Ya, mesti nganum. Padahal itu ternyata enggak, dia baru pulang dari pengajian, di jalan kehujanan, dia masuk angin. Ini kalau bajunya dipakai terus nanti bisa tambah masuk angin. Akhirnya dia lepas, lihat enggak ada orang, sepi, nah dia lepas. Ternyata ada ibu-ibu di situ lihat, kayak kok enggak pakai baju malam-malam keliling. Mungkin dia sedang ini apa namanya? Cari pesugihan. Ya, jadi begitu. Ini goda ini, kayaknya mau cepet-cepet aja. Iya. Iya. Wa akala malahada. Dia juga ketika hal yang sama ibadahnya dilakukan semua, Pak. Dia pernah makan hartanya orang lain dengan cara yang tidak halal. Batasan tanah dipindah, geser ke sini lagi 1 meter. Hati-hati Pak. Ya, geser batasan tanah
tanpa sepengetahuan yang punya dan ridhonya orang dan ridhonya yang punya, itu jadi masalah besar nanti ya ketika di alam barzah. Ya, geser tanah tok. Ya, geser tanah. Sidik tok Pak, sejengkal. Ya, melayan sejengkal. Sejengkal itu bisa ditanami apa, Pak? Hah? Kacang. Sejengkal ini bisa ditanami tembok, Pak. Cuma sejengkal itu tembok ini. Ya paling kan batas gini ya, batas gini sama acian sama ini sama lepa kan segini. Kalau pasang keramik ya tambah lagi segini lah. Pas sejengkal itu. Ya itu lumayan itu Pak. Bayangkan kalau sejengkal ini ditanami tembok, bertahun-tahun dia mendolimi tetangganya. Ya bertahun-tahun dia mendolimi tetangganya dan dosanya ngalir sampai meninggal dunia. Ternyata masih ditanami itu Pak, sampai ahli warisnya dan seterusnya. Kedolimannya bertambah-tambah terus. Hati-hati dengan tanah. Wasafaka dama hadza, dia menghalalkan darah saudara kita muslim semuanya. Atau wa daraba hadza, pernah mendolimi orang lain Pak, mukul koncone. Ya, pernah pokoknya nyikut sana nyikut sini begitu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Kata beliau, ketika orang itu urusan tauhidnya selesai, urusan sholatnya, ibadahnya selesai, dihisab, ya dia mau masuk surga, ternyata ada orang tolong-tolong di belakang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah begitu. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb gitu. Jangan masuk surga dulu. Di dunia dia pernah mendolimi saya, dia pernah mengambil sejengkal tanah saya. Begitu Pak, di stop sama Allah, jangan masuk dulu. Itu belum selesai ternyata. Ditempatkan di sebuah tempat, para ulama menjelaskan namanya Al-Qantarah. Al-Qantarah itu adalah terletak bainal jannah wan nar, terletak di antara surga dan neraka. Masuk surga enggak jadi, nah diletakkan di tengah-tengahnya. Nah di sini dia diadili Pak. Yang adili siapa? Yang adili bukan orang jauh, kadang saudara kandungnya yang adili. Kenapa? Dulu dia merebut tanah saya. Ya. Yang adili bukan orang jauh, tetangganya yang adili itu Pak. Dulu ketika ketika dia sholat berjamaah, dia ikut kajian, saya tidak pernah disapa, tidak pernah diajak. Dia memang soleh, dia rajin ibadah, tetangganya tidak sholat, diamkan. Tidak rela saya tetangga saya masuk surga, wong dulu bareng. Jadi benar lo enggak? Jadi benar lo Pak. Apalagi kalau kemudian kita mendolimi tetangga kita. Ya, mendolimi tetangga kita, buang sampah di halamannya tetangga, buk. Habis itu pura-pura nggak lihat, Bu sampahnya banyak sekali Bu. Iya, ini sampah dari tetangga. Iya, hati-hati Bu. Ya, hati-hati. Jadi harus betul-betul Pak, sebelum kita meninggal dunia, itu urusan kita dengan makhluknya Allah di dunia ini harus sudah selesai. Kalau enggak jadi benalu nanti. Kapan kita meninggal dunia? Kapan kita minta maaf? Segera. Kenapa begitu? Karena kita tidak tahu kapan meninggal dunianya. Ya enggak? Iya, maka jangan ditunggu-tunggu, nanti nunggu lebaran, bentar lagi kan Ramadan, habis itu Syawal, nanti kita minta maaf semuanya. Ya. Nanti utang-utang saya juga mau saya minta maafkan lah semuanya. Boleh enggak hutang disori dengan minta maaf? Utang 100.000 terus afan ya gitu. Mohon maaf itu misalkan ya, enggak boleh. Oh, kalau belum bisa nyaur kan ada akad ulang Pak ya. Bu, mohon maaf saya mau hutang ya, untuk apa, ini darurat sekali, enggak ada beras, enggak apa-apa itu kan. Oh iya enggak apa-apa, ini tak utangi 100.000, 200.000 untuk beli beras itu. Kapan kira-kira ngembalikannya bulan depan Bu ya, insyaallah kalau sudah Bapak gajian gitu. Ternyata bulan depan Bapak gajian, ternyata ada anaknya yang sakit, gajinya buat bantu anaknya yang sakit. Akhirnya kita enggak bisa nyaur utang Bu. Apa yang dilakukan? Jangan salah tingkah. Salah tingkah itu gimana? Enggak mau ketemu sama yang ngutangin tadi, itu salah tingkah namanya. Ya, grogi. Waduh, dilalai kok pas ketemu terus gitu kan. Beli sayur ternyata bareng nih ngono. Aduh. Enggak enak, Bu. Lebih nyamannya kita jujur saja. Ya, nyamannya jujur, Bu. Mohon maaf ini sudah jatuh tempo. Harusnya saya nyaur utang 200.000, tapi mohon maaf sekali. Bisa enggak utangnya diundur 1 bulan lagi? Begitu, Pak. Ya, utangnya diundur 1 bulan lagi karena ya, apalagi ada ini Bu, ada amalan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayul amali afdal, kata para sahabat. Amalan apa yang paling utama ya Rasulullah? Katanya adalah antat
tadkhula ala akhika as-surura. Ya, kamu memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudaramu yang beriman. Memberikan kebahagiaan kepada orang beriman itu afdholul amal, seutama-utama amal. Kalau amal yang dicintai, as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya, itu amal yang dicintai. Tapi seutama-utama amal kata Rasulullah adalah memasukkan ke dalam hati saudara kita muslim kebahagiaan. Yang kedua apa? Yaitu wa qaldo angka dainan, kamu melunasi hutang saudaramu. Nah, Bu, belum bisa nyaur hutang, enggak apa-apa, itu saya anggap buat jenengan aja lah, lunas, sudah nggak usah mikir utang lagi gitu. Tapi jangan ditambahi Bapak Ibu hadirin, ben esuk ora usah utang meneh. Jangan begitu, tetap kita tolong. Karena utang piutang itu diatur oleh Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah 281. Ya 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, yang satu ayat satu muka itu loh Pak. Ya satu halaman itu. Ya, satu muka satu halaman itu. Nah, itu diatur di situ tuh Pak. Dicatat, disuruh nyatat, ada saksinya. Bayangkan Pak, kalau diamalkan betul ayat itu Pak, itu tidak banyak masalah itu orang-orang itu Pak. Yang banyak masalah itu tidak ada saksinya, tidak ada catatan, tiba-tiba ada utang. Ya, habis itu catatannya ila, habis itu kemudian ngomongnya sudah disauri, belum disauri, enggak ada saksi. Jadi masalah enggak? Jadi masalah. Orangnya lupa lagi Pak. Ya, makanya orang-orang yang lupa ini jangan sering-sering hutang itu Pak. Ya, sebenarnya udah lupa Pak ya. Mong saat itu lupa itu kan. Iya. Ini penting Bapak Ibu hadirin. Pokoknya seluruh apa saja Bapak Ibu hadirin kaitan dengan manusia sebelum kita meninggal dunia harus diselesaikan semuanya. Yang pernah menghibah minta maaf. Yang pernah ngambil hak harta tanahnya kembalikan dan minta maaf, minta ridhonya. Ya, sebelum nanti meninggal dunia dihimpit di alam barzah kemudian selesai. Ya, maka ada satu amalan Bapak Ibu hadirin yang kata Rasulullah SAW itu lebih besar daripada kezaliman. Amalan apa itu? Daripada riba. Apa kata Rasulullah? Ar-riba isnani wa sab'una baban. Riba itu ada 72 pintu. Ya, 72 pintu riba. Dosa. Pintu dosanya itu ada 72 pintu. Yang paling ringan dari dosa riba kaityani rajulu ummahu, seperti seorang anak laki-laki yang menzinai ibu kandung. Ya, dia tidur ternyata malaikat mencatat dia sedang berzina sama ibu kandungnya. Dia sholat, dia puasa, dia sedekah, itu nilainya dicatat sama malaikat nilainya zina itu Pak. Itu dosa riba yang paling ringan. Tahu enggak Bapak Ibu hadirin, dosa riba yang paling besar apa? Siapa yang tahu? Saya tidak mau ngasih hadiah karena saya masih hutang hadiah sama Ustadz. Ingat Ustadz, bulan kemarin saya hutang sama antum? Iya, Masya Allah ya. Saya itu tadi ini sebabnya beliau saya terlambat itu Pak, karena hadiahnya lupa saya itu. Nah ya, insya Allah berkah ya. Ini saya perjalanan 1/4 jam. Saya ingat padahal tadi malam sudah saya ingat, saya punya hutang untuk saya sarutangi sama Ustadz beliau. Ya, akhirnya tadi sampai 1/4 perjalanan, astagfirullah Mas Sofar, lupa hadiahnya Mas. Ya udah nanti bilang aja Afwan gitu. Karena sudah ini, kalau dia berpikir kalau saya pulang lagi nanti terlambat gitu loh. Nggak, ini harus saya sarutangi, bulan depan belum tentu kita jumpa lagi gitu kan. Akhirnya saya pulang itu Pak, pulang ke sana. Nah itu ternyata ada teman yang mau ikut tadi itu Pak, udah tak tunggu di situ, ternyata nggak jadi ikut. Ya, ini hadiahnya mau diambil nanti apa sekarang? Nanti aja ya. Nanti aja. Apa Pak dosa yang lebih besar daripada riba? Menghalalkan itu. Enggak. Sangar itu Pak. Enggak, bukan itu Pak. Apa kira-kira? Fa inna arba riba, kata Rasulullah, fa inna arba riba istitallatur rajulu fi aradi akhihi. Apa itu? Yaitu mencabik-cabik kehormatan saudaranya yang beriman. Ini dosanya lebih dahsyat daripada riba.
mencapik-capik kehormatan saudaranya yang beriman. Ya. Kayak si fulan ini kayak apa, kayak si fulan tuh kayak apa orangnya? Orangnya bagus, sholatnya kendel, dia senang berjamaah, ngajinya juga kendel. Tapi diangkat tinggi-tinggi, habis itu dibanting itu Pak. Ya, dibanting, dimasukkan ke dalam sumur. Kan tidak ada orang lihat lagi itu, kehormatannya dicapik-capik Pak. Ya, itu ustadz itu kayak apa itu ustadz itu dia memang hebat ya, jenggotnya panjang. Ya, tapi ini Pak, ya, mulai dus. Nah, saat mencapik-capik ini Pak, itu dosanya lebih besar daripada riba. Ya, karena kita itu Pak dipersaudarakan itu bukan karena sama ras kita. Jenengan orang Pekalongan, bukan sama karena RT-nya, bukan kesamaan jenis kulitnya, bukan kesamaan warna benderanya, tetapi Allah mempersaudarakan kita itu dengan innamal mu'minuna ikhwah. Itu yang jadi akar persaudaraan kita. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Maka Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan pernah mau mati kecuali kamu mati dalam keadaan muslim. Sedangkan hadis riwayat Muslim, Rasulullah menyebutkan hakul muslim alal muslim sittah. Dalam riwayat yang lain khamsah. Dalam riwayat yang lain asyrah. Ada 10 hak muslim itu. Dalam hadis arba'in nomor 35, ya, al muslimu akhul muslim haramun damuhu wa haramun irduhu wa haramun maluhu. Ya, muslim itu adalah saudara muslim, diharamkan darahnya, diharamkan kehormatannya untuk kita capik-capik, diharamkan hartanya untuk kita ambil dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terpenting itu, Pak. Jadi kalau hari ini ada orang masih terlibat riba begitu, Pak, mungkin Pak hari ini dia sudah berusaha untuk meninggalkannya. Sedangkan orang yang sudah sholat, sudah ngaji, sudah tahu riba haram begitu, kadang lisannya tidak terjaga. Ya, dia kemudian ngomong, dia penghuni neraka, dia itu masih makan riba, tobatnya sudah, anaknya nakal luar biasa, padahal dia setiap malam bangun malam ingin bertobat dengan riba. Anaknya setiap hari dia kasih tahu, didoakan terus. Kita tidak tahu itu, Pak. Yang kita tahu apa yang kita lihat, kemudian kita komentar dengan apa yang ada di hati kita. Padahal ketika komentar kita jelek itu menunjukkan hati kita itu jelek, Pak. Karena tidak mungkin hati jelek mengeluarkan yang baik, itu tidak mungkin. Hati baik mengeluarkan yang jelek juga tidak mungkin. Teko seperti teko. Teko itu kalau isinya teh, keluarnya teh. Gelas ini Pak isinya teh. Maksud saya minum teh, rasanya susu ya? Nggak mungkin. Mesti teh ini, karena jujur Pak, hati itu seperti ini, gelas ini juga. Nanti kalau kemudian tekonya diisi teh kok keluarnya susu, ibu-ibunya bingung, Pak. Loh, tadi perasaan pakai teh, mesti ini bukan punya dia. Iya. Jadi begitu Bapak Ibu hadirin. Ini penting untuk kemudian kita sadari bersama dan kita benahi bersama sebelum bulan Ramadan. Semuanya bulan Ramadan sudah bersih semua, Pak. Tidak ada rasa dengki, iri maupun jengkel kepada dendam siapapun. Ya, bersihkan hati kita sebelum Ramadan biar maksimal kita ibadah itu. Yang keempat, Pak, sekali lagi ini nanti langsung kita tutup ya. Latihan membaca Al-Qur'an. Hari Ramadan, Pak, itu saatnya kita mau banyak baca Al-Qur'an. Latihannya dari sekarang. Jangan nunggu Ramadan aja gitu. Yakin, Pak, target nggak akan tercapai. Ya, yang tahun kemarin targetnya sekatam 1 kali minimal kan. Tapi ternyata ya hari ke-29 sudah masih juz 15. Akhirnya nggak jadi targetnya, Pak. Maka latihannya jadi sebelumnya, mulai baca Quran dulu. Ya, waktunya kita di kantor kosong, buka Al-Qur'an, ya. Di pasar kosong, buka Al-Qur'an. Di rumah masak sudah selesai, ibu-ibu sudah semuanya, bersih-bersih sudah semuanya, baca Al-Qur'an. Apa keutamaannya? Waktu yang kita habiskan untuk membaca Al-Qur'an, Bapak Ibu hadirin, alladzina yatluna kitaballah, apa kata Rasulullah? Kata Allah dalam surat Fatir ayat 29. Ada 3 perniagaan yang kemudian
Tiga perniagaan ini tidak memiliki risiko rugi. Yang satu, alladzina yatluna kitaballah. Orang yang senantiasa lisannya digunakan untuk membaca kitab Allah. Waktunya dihabiskan untuk membaca Al-Qur'an. Itu tidak akan rugi. Kalau jenengan dagang, ya itu cok rugi. Ya, jenengan bekerja cok rugi, jenengan usaha cok rugi, tapi digunakan untuk membaca Quran tidak bakalan rugi. Yang kedua, wa aqamus sholata, mendirikan sholat. Ya, makanya kemarin saya dengar kabar di salah satu jamaah itu, Ustaz, sekarang jamaah kita Ustaz yang dagang-dagang itu ketika waktu sholat tokonya ditutup semua. Saya kemarin dengar itu senang itu Pak. Oh, alhamdulillah. Itu di Madinah Pak dulu ketika zaman Rasulullah, zaman Umar bin Khattab begitu. Utusan Persia datang ke sana itu Pak, itu ada emas, toko macam-macam berlian semuanya ditinggal semua ketika waktu sholat. Sampai kemudian putusan dua orang Persia tadi itu heran, ini kok nggak ada pemiliknya, ini kok nggak ada, kok ditinggal begitu saja, orangnya pada kemana? Ternyata di Masjid Nabawi pada sholat, aman itu. Ya, kenapa? Karena dia tahu konsepnya, mendirikan sholat itu tidak akan bakalan rugi. Ya, di situ ada Abdurrahman bin Auf, kaya apa miskin? Kayanya luar biasa, degemnya aja jadi rizki. Ya, Abdurrahman bin Auf itu jadi rizki itu. Sudah pernah saya ceritakan ya, yang belum pernah mendengar nanti minta yang sudah pernah mendengar. Ya, itu Abdurrahman bin Auf itu Pak. Ya, satu-satunya sahabat yang minta doa minta miskin. Abdurrahman bin Auf. Tambah miskin apa tambah kaya? Tambah kaya. Coba itu Pak, jenengan doa minta miskin nanti jangan-jangan dikabulkan sama Allah. Itu Abdurrahman bin Auf. Karena beliau paham Pak, 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, urusan dunia sudah selesai. Urusan dunia sudah selesai. Yang belum selesai itu urusan akhirat. Maka jangan sampai kita meninggalkan akhirat gara-gara meninggalkan sholat, gara-gara urusan dunia. Kesibukan dunia nanggung begitu. Ya. Jangan sampai begitu, kebalik. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, yaitu menginfakkan sedekah secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Ya, secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, Pak, boleh keduanya. Kadang kita ada yang disembunyikan, yang istri sendiri tidak boleh tahu, suami tidak boleh tahu Bu amalan kita. Ya, itu namanya amalan gudang amal rahasia kita. Ya, jangan semua amalan kemudian ditampakkan semua. Butuhkah ditampakkan? Butuh, Mak. Siapa? Untuk kemudian memberikan keteladanan. Oh, yang itu aja infaknya, dia infak, dia sedekah, itu kan orang itu padahal secara ini dia enggak mampu itu sebenarnya itu, tapi infaknya semangat. Nah, kadang begitu, Bu. Memberi contoh. Ya, butuh itu, tapi ada yang disembunyikan. Jangan semuanya disembunyikan juga, Pak. Ya, infak disembunyikan, sedekah disembunyikan, sholat jamaahnya juga disembunyikan, baca Qur'annya juga disembunyikan, tidak ada yang tahu begitu kan. Sudah sholat jamaah sudah, oh itu rahasia gitu Pak. Itu juga jadi masalah. Inilah 3 amalan, tiga perniagaan yang tidak memiliki risiko rugi. Waktunya habis. Saya kira itu dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Monggo Pak. Sering kalau bulan Ramadan sering marah Pak. Nggih. Boleh Pak. Enggak. Depan saya kan musola. Ya. Lah kalau darurat itu supporternya bentar sekali. Itu saya mengganggu, saya keperingatkan. Bahwa dia supporter yang di daulat aja. Iya. Terus bacaannya yang tidak benar, kadang-kadang putra putri bersama Pak. Sudah. Itu dosa. Tapi itu gimana Pak? Apakah sabar terus Iya. Ini nggak ada kaitannya dengan Gus Zakut Pak ya? Iya. Jadi memang ini harus dipahami Pak. Kita itu tidak semuanya, kadang Pak ya, walaupun kita tahu bahwa kita itu dalam kebenaran, itu tidak semuanya orang itu paham kalau kita itu dalam kebenaran. Ya enggak? Ya. Kadang kita itu benar Pak, saya itu benar begini, saya sholatnya begini itu benar, tapi kadang ada orang yang masih nggak sholat, masih apa gitu, rasanya kita memang tidak enak, tapi memang kadang kita harus menjaga kita Pak. Jadi saya pastikan Pak ya, Pak Bustom ini ya, ini penting ini Pak. Jadi jangan sampai kebahagiaan kita terusik gara-gara situasi lingkungan keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, nanti kita susah sendiri.
Nah, nanti khusus sendiri Pak. Nanti itu dicoba nanti Pak ya. Dicoba nanti Pak. Oh, nanti dengerin aja Pak. Misalkan dia baca Quran jelek sekali, dengerin aja nikmati itu kan. Masya Allah. Ini Allah sedang menguji saya untuk bersabar ini. Pahala sabar itu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalanya orang sabar itu tanpa batas. Ini Allah ingin memberikan anugerah pahala tanpa batas ini. Itu Pak. Iya. Ya, syukur-syukur jenengan nanti ke sana kemudian bawa minuman Pak yang semangat Pak. Gitu. Iya. Nanti sampai subuh Pak ya. Gitu Pak. Enggak apa-apa. Memang kadang kapasitas pemahamannya begitu. Jadi begitu Pak ya. Jadi begitu. Jadi kita happy aja lah untuk menghadapi semua situasi dan kondisi ini, begitu happy aja. Jadi enak itu Pak. Jadi kita hidup itu sebentar Pak ya. Jangan sampai di sebentar itu kita terusik. Ya, terusik. Itu yang dibaca Al-Qur'an Pak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, coba bandingkan Pak dengan situasi di luar sana yang didengarkan itu bukan Al-Qur'an yang dibacakan, tapi nyanyian. Tapi nyanyian Pak. Ya, nyanyian orkesan orjon tunggal itu, bayangkan Pak, malam-malam orkesan orjon tunggal dangdutan begitu Ramadan itu Pak. Ya, berarti kan itu lebih parah daripada baca Al-Qur'an gitu. Iya, itu tapinya itu dihilangkan itu Pak. Iya, karena memang kapasitasnya begitu Pak. Coba bayangkan Pak, kalau kemudian kita, ya pokoknya kita susah sendirilah nantinya. Ya, saya sudah merasakan juga itu kan. Sudah merasakan juga. Memang semangat mereka dalam Islam itu semangatnya porsinya di situ. Kalau mereka kok semangatnya sama dengan kita, enggak bisa kita paksa. Ya, enggak bisa kita paksa. Mereka semangat itu. Mereka nanti akan berkomentar begini Pak. Ini ya, kalau kemudian kita larang secara paksa, jangan baca Al-Quran pakai speaker gitu. Nanti komentar mereka apa sama orang-orang? Pak Bustomi melarang kita membaca Al-Quran. Ini delik. Ngeri enggak Pak? Ngeri. Tujuannya bagus enggak? Bagus. Niatnya baik enggak? Baik. Tapi saat itu kemudian kita aplikasikan dalam realita, tidak semuanya itu sesuai dengan harapan kita Pak. Ya kadang begitu. Saya kira bapak-bapak juga yang lain merasakan yang sama. Kadang begitu. Jadi ini manajemen kolbu Pak ya. Manajemen kolbu. Iya, manajemen hati. Jadi buat enjoy aja lah Pak. Ya, kalau bahasa kerennya itu easy going. Ya, dibuat mudah aja lah itu semua. Iya. Oh itu masih Masya Allah ya, udah apa-apa itu berjanji semangat mereka itu kan. Coba kalau Pak malam Jumat karaoke nanjal. Iya. Nanti astagfirullah malam Jumat kok isi bengok-bengok kok ya iki karaoke dan astagfirullah sambil gini-gini Pak. Gini. Astagfirullah ngikuti ternyata kan. Jadi begitu. Jadi buat mudah semua Bapak Ibu hadirin, ini bukan buat Pak Bustomi saja tapi yang lain saya juga mewakili yang lain Pak ini Pak. Jazakumullah khairan pertanyaannya Pak, itu sangat bagus sekali untuk saya dan untuk teman-teman semua. Insyaallah begitu. Waktunya habis Ibu-ibu. Saya kira itu dulu Bapak Ibu hadirin untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua dan Allah pertemukan kita dengan bulan yang penuh barokah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiahnya diambil Ustaz ya.